Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita bahas soal KSNP Ekonomi 2020. Cuman bedanya kalau di video-video sebelumnya itu soalnya dari screenshotan yang waktu gua ngerjain soal KSNP 2020. Nah, ternyata udah rilis nih PDF fullnya dari soal KSNP 2020. Jadi kita bakal bahas aja deh dari PDF-nya yang lebih lengkap. Terus juga waktu yang di screenshotan kemarin itu memang diacak ternyata gitu. Jadi soal nomor satu yang di screenshotan sama yang di PDF itu beda gitu. Jadi nggak apa-apa. Kita mulai lagi yang dari PDF dan kita mulai lagi dari nomor satu. Nah yang udah pernah gue bahas nggak perlu lagi dibahas di PDF ini. Jadi udah ada di video sebelumnya gitu. Oke, dari nomor satu ini tentang eksternalitas. You live in a village and one day there is a factory in your village that throw waste in the river. The smell of the waste is very bad and bothers you. In economics, it means you are experiencing what? Oke, jadi ini cerita kalau misalkan kamu itu hidup di suatu desa gitu. Terus sewaktu-waktu ada orang yang bangun pabrik di situ di desa kamu. Nah, pabrik itu buang limbah ke sungai yang ada di desa kamu itu. Nah, limbah yang dibuang itu baunya itu nggak enak, terus juga itu kayak mengganggu kamu kan, otomatis juga merusak sungai. Nah, itu kalau di ekonomi namanya apa? Oke, jadi kalau di ekonomi itu namanya eksternalitas. Maksudnya eksternalitas itu gimana? Maksudnya gini, misalkan ada orang yang melakukan sesuatu gitu. Nah, akibat dari orang itu melakukan sesuatu, orang lain yang nggak ada hubungannya dengan yang orang itu lakuin, itu kena dampaknya gitu. Contohnya ini, eh, bisnisnya itu atau pabriknya itu kan melakukan operasi operasi produksi gitu. Terus menghasilkan limbah gitu kan. Nah, kamu ini kan orang yang tinggal di sekitar sungai di desa itu. Nah, kamu kan gak ada hubungannya kan sama produksi itu gitu. Tapi kamu kena dampaknya dari produksi orang tersebut. Itu namanya eksternalitas. Nah, terus eksternalitas dibagi jadi dua. Ada namanya eksternalitas positif sama eksternalitas negatif. Yaitu gampang lah gimana bedainnya gitu. Kalau yang positif ya menghasilkan sesuatu yang positif atau yang baik buat kamu gitu kan. Tapi kalau yang negatif ya kebalikannya gitu. Nah, ini tentang eksternalitas. Terus kita lihat yang di soal nomor satu ini dia menyebabkan negatif atau positif gitu. Ini udah jelas gitu kan. Jelas banget kalau misalkan dia bilang itu nggak ngenakin kamu dan baunya nggak enak gitu. Ya itu berarti eksternalitas yang negatif. Jawabannya yang C gitu. Terus kalau free rider ini tentang orang itu biasanya diceritain dengan masalah public goods gitu. Contohnya misalkan eh, orang bangun salah satu contoh public goods itu jalan raya kan yang dibangun pemerintah. Kita kan nggak perlu bayar kalau gunain jalan raya gitu kan. Tapi meskipun kita nggak bayar, kita kan bayar pajak ke pemerintah gitu. Nah, terus free rider itu yang gimana? Free rider itu orang-orang yang nggak mau bayar pajak, tapi dia menggunakan sumber dayanya itu gitu. Makanya namanya free rider kan, penumpang bisa dibilang juga penumpang gelap gitu. Terus kalau public goods ini kalau secara pengertian itu barang yang non excludable dan juga non rivalry. Kalau non excludable itu maksudnya kamu nggak perlu bayar atau kamu nggak perlu mengeluarkan sesuatu untuk mendapatkan barang itu. Kalau non rivalry, kamu kalau misalkan mengkonsumsi itu atau memakai atau menggunakan manfaat dari barang itu, orang lain juga tetap bisa menggunakannya gitu. Nah, kalau yang private good itu kebalikan dari public goods. Kalau yang private good itu dia barang yang excludable dan barang yang rivalry. Jadi kalau misalkan kita mau barang itu, kita harus bayar atau kita harus mengeluarkan eh, pengorbanan untuk barang itu. Dan juga kalau kita konsumsi barang itu, orang lain nggak bisa konsumsi gitu. Contohnya kayak misalkan kita makan makanan atau enggak kita pakai baju.
baju yang dibeli di pasar kita kan beli, nah itu excludable barangnya. Terus kalau kita pakai baju itu orang lain nggak bisa pakai baju itu juga yang kita lagi pakai, itu namanya rivalry kayak gitu. Oke, jadi jawabannya nomor satu yang C. Terus kita beralih ke soal nomor 2. Gubernur Bank Indonesia BI dipilih dan diputuskan atau ditetapkan oleh, jadi gubernur BI itu diusulkan sama presiden gitu. Nah, habis diusulkannya kemana? Diusulkannya ke DPR gitu. Nah, baru nanti kalau misalkan DPR menerima usulannya, maka gubernur BI-nya itu diputuskan dan ditetapkan sama si DPR ini gitu. Jawaban nomor 2. Mudah kan? Terus kita lanjut ke soal nomor 3, ini pengetahuan umum lagi. Hadiah Nobel bidang ekonomi untuk tahun 2019 ini dimenangkan oleh 3 orang ekonom. Salah seorang di antara mereka adalah, jadi eh, orang yang menangi Nobel ekonomi tahun 2019 itu kan ada 3 orang. Itu kalau nggak salah dari AS, dari Amerika Serikat semua gitu. Nah, dapat Nobelnya itu gara-gara metode yang bisa ngukur, metode penelitian gitu yang bisa buat ngelihat kemiskinan di negara itu perbedaannya gimana gitu. Cuman gue lupa sih namanya, nama persisnya itu apa gitu. Nah, Nobelnya, peraih Nobelnya ini ada 3, gue nggak hafal namanya. Tapi dari 3 orang ini duanya duanya laki-laki, satunya perempuan gitu. Jadi jawabannya yang A, perempuan. Yang B udah pasti salah karena orang Amerika semua. Yang C juga salah, yang D juga salah gitu. Terus yang E kita lihat, yang E pencipta berbagai aplikasi e-commerce, bukan ya? Karena dia dapat Nobel itu karena penelitian gitu, bukan buat suatu aplikasi kayak gitu. Oke, mungkin di video ini kita bahas dulu yang soal nomor 1 sampai nomor 3. Nanti lanjut soal-soal berikutnya di video berikutnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oke.